Ini kita bersama narasumber dari Yulia Bakery, yaitu dari Mas Henry Pradita sendiri. Selamat malam Mas Henry. Di sini Ya, kita malam. berbincang-bincang santai aja ya mengenai profil dari Yulia Bakery sendiri. Nama saya Hendy Pradita, selaku penanggung jawab Yulia Bakery yang punya orang tua saya sendiri. Jadi saya di sini yang mengurus tokonya. Saya asli Sidoarjo, umur 31, sudah nikah. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang UMKM saya sendiri, yaitu toko roti Yulia Bakery. Toko roti ini berdiri tahun 2004. Pada saat itu ayah saya sendiri yang menjalankan bisnisnya dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Saya sendiri mulai masuk di bidang usaha bakery ini itu mulai tahun 2012. Jadi saya jelaskan mulai dari awal berdirinya toko roti Yulia Bakery ini. Emang basic orang tua saya sebenarnya pegawai negeri, jadi orang tua saya itu TNI, tapi emang suka banget usaha. Dari setelah nikah sama ibu saya itu emang suka usaha. Akhirnya punya saudara dari Jakarta itu awal kali buka usaha roti ini, ayah saya tertarik. Jadi waktu itu 2004 ayah saya masih belum punya toko. Jadi usaha bakery ini sebenarnya awal itu masih seperti kita buka pabrik ini ya, pabrik home industry. Nah itu nanti roti kita itu langsung kita taruh ke toko-toko kelontong. Jadi kita titip dari 2004 sampai 2005 itu kita belum punya toko tapi ada pabrik. Pabriknya di rumah sendiri. Jadi sistemnya itu kita membuat banyak, terus dititipkan di toko. Nah, setelah itu kalau laku, nggak laku, barang itu nanti akan kembali. Setelah 1 tahun berjalan usaha seperti itu, kayaknya emang nggak bisa jalan. Akhirnya ayah saya sendiri itu buka langsung toko di rumah saya. Emang rumah saya berdekatan dengan pasar. Jadi langsung buka itu di depan pasar, pas buka toko. Nah, disitulah orang tua saya emang nggak ada basic sama sekali buat roti. Jadi semua itu karyawan yang buat. Jadi hanya orang tua saya itu cuma namanya apa ya, bonek ya. Jadi bodoh nekat. Dalam artian punya modal, tapi nggak tahu cara buat roti itu nggak tahu. Yang penting Bismillah aja, dijalankan dulu. Nah, akhirnya carilah chef tukang pembuat roti itu, dapat yang sudah diuji coba ya, dalam artian sudah terasa enak, akhirnya buka langsung. Alhamdulillah waktu pembukaan awal, pembukaan toko roti di tahun 2005 itu apa ya, roti itu langsung laris semua. Ya karena mungkin emang orang tua saya di situ emang sudah banyak teman juga di daerah tersebut, di Jalan Wisma Prokodo area Sidoarjo itu emang rame emang ya di situ ya. Jadi alhamdulillah awal itu laris. Awal emang kan orang tua saya nggak ada basic sama sekali roti, jadi sering dipermainkan sama karyawan. Jadi kalau kita sendiri atau mbak atau masnya nanti punya usaha, kalau kita nggak punya basic yang kita usahakan itu, mungkin kita punya modal ya, tapi kita nggak punya basicnya untuk jualan produk tersebut, pasti kita dipermainkan sama karyawan kita. Nah, itu terjadi pada saat orang tua saya sendiri yang menjalankan usaha. Jadi awalnya itu rame, nah, setelah rame itu mungkin namanya karyawan tahu kalau bos saya itu nggak punya basic roti, jadi minta yang pertama minta gajinya naik, yang kedua juga minta bonus. Nah seperti itu kan saya kami sebagai pemilik itu kan kayak merasa dipermainkan sama karyawan, karena tahu kalau karyawan sudah keluar, ya otomatis yang menjalankan pembuat kue ini kan ganti lagi. Jadi nanti beda rasa. Kalau sudah beda rasa, pelanggan itu kan tanya-tanya lu, dulu kok rasanya enak, sekarang rasanya enggak.
Nah, seperti itu. Sampai sempat itu ditinggal sama karyawan saya pada saat pesanan banyak. Nah, disitulah orang tua saya berpikir, tapi kalau kita langsung minta resep dari tukang kita, juga rasanya aneh sekali. Pasti mungkin nggak diberitahu. Jadi caranya ayah saya waktu itu ikut bantuin pada saat ada pesanan bikin roti. Jadi hanya ikut bantu aja di situ. Bantu bikin, bantu bentuk adonan. Jadi sambil lihat, oh resepnya seperti ini. Oh cara nuangin takaran seperti ini. Jadi pada saat ditinggal itu malah orang tua saya itu bisa berekspektasi sendiri, maksudnya berinovasi sendiri. Jadilah punya resep sendiri sampai saat di belakang rumah kita itu nggak ada jalan raya. Nah, disitulah kita pindah lokasi yang dulunya kita itu toko roti kita itu namanya toko roti Jombangan. Kalau Mbak atau Mas tahu, kalau lihat toko roti yang ada di etalase, toko roti yang kecil, nah itu kan kita cuma bisa milih sendiri ya. Nah, toko yang modern itu kan kita bisa ngambil seperti di TikTok. Nah, jadi yang toko lama kita itu seperti kalau kata orang-orang roti, bakery itu namanya toko roti Jombangan. Nah, itu toko roti kita dulu itu seperti itu di tahun 2005 sampai 2014 seperti itulah. Di tahun 2015 ini saya kan sudah keluar kerja. Jadi saya langsung fokus berkecimpung di usaha bakery ini tahun 2015. Alhamdulillah pada saat itu toko roti kita yang dulunya hadap pasar itu pindah ke hadap jalan raya. Nah, proses perpindahan ini itu lebih bagus dalam artian desain toko roti kita plus model cara kita jual itu seperti kayak bentrok. Jadi kita bisa ambil roti sendiri tanpa harus memilih di etalase. Nah, perpindahan ini pasti banyak sekali inovasi yang dulunya rotinya hanya seperti roti-roti kampung. Di tahun 2015 ini langsung kita pakai model-model yang roti seperti roti-roti yang kelas menengah ke atas ya. Tapi pangsa pasar kita itu tetap kelas menengah ke bawah dan kelas menengah. Jadi harga itu masih ada yang harga di bawah sama harga di menengah. Alhamdulillah respon masyarakat yang dulunya melihat Yulia Bakery ini sudah terlihat usang, sepi pembeli. Akhirnya pada tahun pembukaan di bulan Maret 2015 itu langsung ramai. Nah, pada saat itu strategi pemasaran kita itu awal nyebar brosur. Jadi saya sama karyawan saya juga nyebar brosur ke area sekitar situ. Ya kita sih emang nggak sampai area luar ya, tapi cuma area sekitar situ aja. Alhamdulillah responnya positif semua, langsung rame. Pakai sosial media sebenarnya ada ya, cuma kita masih belum masuk tahap itu. Jadi sebenarnya kayak GoFood, terus GrabFood itu dulu sudah banyak yang nawarkan. Cuma saya lihat karena kan roti ini kan macamnya sangat banyak ya. Jadi kalau masuk di GoFood atau kayak semacam GrabFood itu saya bingung aplikasikannya waktu itu. Tapi kita lebih prefer kenapa kok di jalan raya? Karena pasar itu jam bukanya hanya sekitar 6 jam ya, dari jam 6 pagi sampai jam 12. Setelah itu jam 12 sampai malam itu jalannya jarang dilewati orang-orang. Ya. Jadi kenapa kita lebih prefer ke jalan raya? Karena jalan raya pasti banyak orang seliweran di situ. Ya itu sih yang pertama, mungkin karena kita bukunya masih offline ya, jadi kita nggak pemasaran lewat online. Jadi pasti kalau kita cari tempat usaha offline pasti cari yang jalannya pasti ramai. Kalau kita mau jualan kue pasti kita harus dekat sama yang namanya sekolah. Sekolah pasti banyak anak-anak mau pagi beli makanan buat sanggup sekolah, terus bisa nanti kalau ada rapat, nah itu penting sekali kayak gitu. Meskipun kita nggak pemasarannya lewat online gitu.
Tapi dengan offline itu kan kalau orang sudah nyoba, makanan kita, produk kita itu enak, insya Allah mulut ke mulut bakalan pasti diomongin lah, dalam artian nyoba ini loh enak roti. Nah, seperti itu. Untuk pendapatannya pasti kelihatan sangat drastis ya penurunannya. Jadi di tahun 2015 saya grafikkan waktu itu, tahun 2015, 2016, 17, 18 sampai 19 itu alhamdulillah naiknya pesat ya. Banyak orang bukan hanya di wilayah setempat ya, tapi sampai Yulia Bakery ini ada yang pesan sampai daerah Perak pun juga ada. Yaitu karena dari mulut ke mulut ya. Pada saat itu di tahun 2015 sampai 2019 ini emang pendapatannya semakin tahun semakin naik ya. Setelah pada saat awal pandemi di tahun 2020 itu ada dari kita 100% itu langsung turun sekitar 60%. Dan akhirnya kita juga merumahkan karyawan kita. Sampai di tahun 2021 saat ini itu naik, bener sih nggak sampai turun anjlok ya, tapi naiknya cuma sedikit-sedikit pelan-pelan. Dan akhirnya setelah melewati PPKM kemarin, omset kita dari 40% turunnya, sekarang naik dari 60, 70, 80, sempat itu hampir 100% kembali ke normal. Tapi turun lagi waktu itu. Tapi alhamdulillah tetap usaha kita tetap jalan pada saat. Jadi kalau kita mau mulai usaha itu jangan mikirkan untung banyak, itu kesalahan ya. Jadi yang pertama itu mental kita ya, mental buat usaha itu yang paling berat. Jadi kita pasti punya banyak impian, aku ingin usaha ini, tapi kalau nggak langsung dijalankan ya nggak bakal jalan. Jadi yang pertama mungkin mental dulu disiapkan, terus langsung kita jalankan itu. Udah langsung jalan, kita ada modal langsung jalan. Nah, di saat kita sudah buka toko tersebut, pasti kita langsung berpikir keras. Ini kayak gimana ya nantinya? Disitulah kita langsung mulai inovasi kita, gimana seterusnya, seperti itu. Meskipun kita dagang pentol 500, tapi kalau rasanya nggak enak, ya nggak bakal kembali. Tapi kalau kita bikin pentol 500 tapi enak, insya Allah bakal kembali. Seperti itu. Mungkin cukup aja sih ya, mungkin bisa ditutup untuk wawancara pada malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan dari kelompok 6. Terima kasih atas waktunya. Mas Endi juga saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.